bangsa Indonesia dikejutkan dengan berita sebuah peristiwa yang luar biasa, gempa yang menimpa daerah saudara-saudara kita sepuasa agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya jama'atal jumu'ah rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tidak pernah habis kita hitung dengan angka dan tidak pernah tuntas kita tulis dengan tinta. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Siapapun yang berusaha menghitung nikmat Allah, Anda tidak akan pernah bisa menghitung. Wabil khusus pada siang hari ini kita masih diberikan hidayah iman dan Islam, sehingga juga kesehatan jasmani, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat suci ini untuk menunaikan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, di siang bolong hari Senin yang lalu, bangsa Indonesia dikejutkan dengan berita sebuah peristiwa yang luar biasa, gempa yang menimpa daerah saudara-saudara kita sepuasa agama sebangsa, daerah Cianjur, Jawa Barat. Berbicara soal musibah, musibah itu adalah identik dengan kehidupan manusia. Sebagaimana nikmat Allah juga selalu menyertai hamba-hambanya. Maka salah satu rahasianya di dalam Al-Quran, kata-kata musibah dan nikmat disebut sepadan jumlah. Saya kurang pasti, angka pastinya sekitar 77 kali. Itu artinya nikmat dan musibah selalu menyertai kehidupan manusia. Nikmat bisa berubah menjadi musibah, dan musibah juga bisa berubah menjadi nikmat.
tergantung bagaimana manusia menghadapi keduanya. Bersyukur dengan nikmat adalah surga, sabar dengan musibah juga surga. Maka Allah ingatkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Wahai manusia, dalam kehidupanmu itu kami selalu mencoba kamu minal khawf, rasa takut, rasa khawatir, rasa trauma, wal ju', kekurangan pangan, minal khawfi wal ju', wa naqsin minal amwal, kehabisan harta, kekurangan harta, wal anfus, hilang nyawa, wasamarat, krisis buah-buahan, wa basyir sabirin. Semua itu kami timpakan sebagai ujian, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu indikasinya salah satunya adalah kalau dia ditimpa oleh musibah, kalau mereka ditimpa oleh musibah, mereka berserah diri kepada Allah, istirja, seraya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kita pasti kepadanya kembali. Itulah musibah. Karena itu sebagai orang-orang yang beriman, kita juga ikut merasakan musibah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana, dan kita hanya bisa berdoa semoga mereka sabar. Yang meninggal dunia semoga mendapatkan nilai syahid dunia dan husnul khatimah. Gempa menimbulkan ketakutan yang bersamaan. Gempa menghabiskan sebagian harta benda, dan gempa juga menelan korban jiwa. Gempa juga meluluhlantakkan perkebunan, buah-buahan dan lain sebagainya. Tapi itu pasti terjadi karena Allah sudah berkehendak. Maka yang harus kita lakukan adalah sabar. Dan musibah itu hampir selalu menyertai orang-orang yang beriman dalam rangka menguji keimanan. Ahasiban nasu ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu menduga dan mengira bahwa dengan berkata kami telah beriman lalu mereka bebas dari ujian? Tidak. Maka karena keimanan itu sendiri salah satu Allah menguji keimanan itu melalui musibah dan nikmat. Tinggal bagaimana kita memaknai ini. Ada musibah yang merupakan ujian murni karena keimanan dan ketakwaan, tapi tentu juga ada musibah sebagai peringatan agar kita kembali kepada keimanan dan ketakwaan. Musibah alam, bencana alam tidak terjadi serta-merta, tapi banyak terjadi berproses oleh perbuatan manusia. Itulah yang Allah ingatkan. Zaharal fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Banyak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di lautan, akibat oleh tangan jahil manusia karena keserakahan. Allah timpakan musibah sebagai azab, sebahagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
Itu musibah. Kalau musibah jenis ini terjadi pada kita, maka kita harus segera mewas diri dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu. Musibah yang terjadi diakibatkan mungkin hanya oleh satu tangan manusia yang serakah, tapi efeknya berlaku umum untuk manusia yang ada di sekitar musibah itu. Wattaqu fitnatal ladzi, takutlah kamu dengan fitnah ujian Allah. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat An-Nur, Allah ingatkan, wahai manusia, takutlah kamu kepada musibah, takutlah kamu kepada bencana yang menimpa tidak saja kepada orang yang berbuat zalim, tapi efeknya kepada seluruh umat manusia, yang tua renta, yang bayi balita, yang tidak berdosa kena. Wattaqu annallaha syadidul iqab. Satu orang warga RT menutup saluran air, terjadi banjir. Yang merasakan akibatnya satu RT, bukan warga yang gak ini, satu RW, satu kecamatan, mungkin satu kota Pekanbaru, hanya akibat oleh segelintir orang-orang yang zalim, oleh segelintir orang-orang yang jahat. Maka ini adalah tanggung jawab kolektif, bahwa kita mencegah kejahatan-kejahatan moral, kejahatan-kejahatan sosial. Siapapun yang mengetahui kejahatan itu terjadi, itulah musibah. Tapi terlepas itu semua, sekali lagi kita hanya bisa berdoa agar saudara-saudara kita yang sekarang sedang ditimpa oleh musibah, mereka bisa menghadapinya dengan tabah, dan segala bantuan-bantuan dari sesama saudara datang terus menerus untuk meringankan beban hidup mereka. Dan wabil khusus kita berdoa agar musibah itu tidak terjadi di daerah kita ini, tidak terjadi di Riau yang kita cintai, tidak terjadi di kota yang bertuhan. Dengan catatan, mari kita jaga keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu. Kita tidak bisa menghindari dan menolak musibah, dan kita tidak bisa menahan musibah, karena musibah pasti terjadi kapanpun dan dimanapun kalau Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Waqtabilu ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والأجب والإمام طيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما من جحد به وكفر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الكبرى. فيا جماعة المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله إن الله مع المتقين. قال الله تعالى عز وجل آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال وبارك لنا فيما عملنا وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.